Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Mardiana, SPI MSI dalam video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu gizi dengan pokok bahasan mengenai karakteristik mineral. Silahkan disimak baik-baik ya. Sebelum memasuki materi pembelajaran, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran video ini, yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian mineral, fungsi mineral, klasifikasi mineral, dan sumber mineral. Masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu definisi mineral. Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan mineral dalam bidang ilmu biokimia atau ilmu-ilmu lanjutan lainnya, yaitu semua unsur kimia yang terdapat di dalam jaringan hidup, kecuali karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Apabila bahan biologi dibakar, semua persenyawaan organik menjadi rusak. Karbon berubah menjadi gas karbon dioksida atau CO2, hidrogen menjadi uap air atau H2O, dan nitrogen menjadi uap nitrogen atau N2. Kebanyakan dari mineral akan tinggal dalam abu sebagai persenyawaan organik yang sederhana, di mana terjadi penggabungan sesamanya, yaitu metal dengan non-metal ataupun penggabungan dengan oksigen sehingga terbentuklah garam organik. Oleh karena itu, mineral diberikan juga nama bahan abu atau bahan anorganik. Selanjutnya, sejarah mineral. Bahwa makhluk memerlukan mineral untuk hidupnya dibuktikan pertama kali oleh Pasteur pada tahun 1916, di mana di dalam percobaannya ternyata jamur hanya bisa tumbuh jika ke dalamnya diberikan pupuk dan garam-garam anorganik. Pada tahun itu juga Sachs dan Snoop membuktikan pula pentingnya bermacam-macam garam anorganik untuk tanaman. Sedangkan pada hewan percobaan-percobaan untuk membuktikan kepentingan yang sama diawali oleh Mendel pada tahun 1919 dengan percobaan-percobaan pada mencit. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu tentang fungsi dari mineral. Mineral berperan dalam berbagai tahap metabolisme tubuh, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim, lalu mengkatalisasi reaksi yang berhubungan dengan pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein, serta pembentukan lemak dan protein tubuh. Fungsi yang kedua, mempertahankan keseimbangan asam basa dengan jalan penggunaan pembentuk asam atau acid forming elements, yaitu Cl, S, dan P, serta mineral pembentuk basa lainnya yaitu Ca, Mg, K, dan Na. Fungsi yang ketiga, mineral berperan sebagai hormon. Contohnya yaitu iodium terlibat dalam hormon tiroksin, kobalt dalam vitamin B12, Ca dan P untuk membentuk tulang dan gigi. Sebagai enzim tubuh atau sebagai kofaktor, contohnya yaitu Fe terlibat dalam aktivitas enzim katalase dan sitokrom. Fungsi yang keempat, mineral membantu memelihara keseimbangan air tubuh, yaitu mineral klor, mineral kalium, dan natrium. Fungsi yang kelima, mineral membantu dalam pengiriman isyarat ke seluruh tubuh, yaitu mineral kalsium, kalium, dan natrium. Fungsi yang keenam, mineral sebagai bagian cairan usus, yaitu mineral kalsium, magnesium, kalium, dan natrium. Fungsi yang ketujuh, mineral berperan pada pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi, dan jaringan tubuh lainnya, yaitu mineral kalsium, fosfor, klorin, dan magnesium.
Selanjutnya, sumber mineral. Sumber mineral paling baik yaitu bersumber dari makanan hewani, kecuali untuk mineral jenis magnesium yang lebih banyak terdapat di dalam makanan nabati. Hewan memperoleh mineral dari tumbuh-tumbuhan dan menumpuknya dalam jaringan tubuhnya. Di samping itu, mineral berasal dari makanan hewani mempunyai ketersediaan biologik lebih tinggi daripada yang berasal dari makanan nabati. Makanan hewani mengandung lebih sedikit bahan pengikat mineral daripada makanan nabati. Oleh karena itu, sumber mineral yang paling baik adalah bersumber dari bahan pangan hewani. Selanjutnya, materi tentang klasifikasi mineral. Mineral dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, makromineral, dan yang kedua, mikromineral. Makromineral merupakan kelompok mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar, yaitu lebih dari 100 mg per hari. Contoh kelompok makromineral ini yang pertama kalsium, yang kedua fosfor, yang ketiga magnesium, yang keempat natrium, yang kelima kalium, yang keenam klorida, yang ketujuh sulfur. Selanjutnya, kelompok mikromineral merupakan kelompok mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Contoh mikromineral yang dibutuhkan tubuh yaitu ferum atau yang dikenal dengan zat besi, lalu kobalt, lalu tembaga, lalu yodium, lalu zinc, lalu mangan, lalu selenium. Demikian penjelasan mengenai karakteristik mineral. Materi pembelajaran selanjutnya akan membahas mengenai mineral makro dan mineral mikro secara lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.